Taman di Eden 2, kata yang sejak ribuan tahun lalu selalu menarik imajinasi, kain hintawan, bahkan perdebatan kita. Eden sering digambarkan sebagai surga di bumi, tempat di mana manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dalam kedamaian sempurna bersama Sang Pencipta. Beberapa filsuf memandang Eden bukan sebagai tempat fisik, melainkan simbol dari kesadaran murni manusia sebelum mengenal ego rasa bersalah atau konflik moral. Dalam pandangan ini, kejatuhan Adam dan Hawa bukanlah sekadar pelanggaran aturan Tuhan, tetapi sebuah transisi dari kepolosan menuju kesadaran diri yang kompleks. Namun, bagi banyak teolog, Eden adalah tempat yang nyata. Mereka meyakini lokasinya berada di kawasan Mesopotamia, diperkuat oleh penyebutan 4 sungai dalam kitab Kejadian: Tigris, Efrat, Pison, dan Gihan. Jadi, mari kita telusuri lebih dalam apa yang firman Tuhan ungkapkan tentang Eden. Istilah Eden pertama kali muncul di kitab Kejadian 2 ayat 8 yang berbunyi, "Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempot kenaya manusia yang debenteknia itu." Kata Eden sendiri berarti tanah kesenangan, atau bisa juga diartikan sebagai padang rumput. Ini adalah tempat yang dirancang khusus oleh Allah. Frasa di Eden atau Biden dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa taman itu adalah bagian dari sebuah wilayah yang lebih luas bernama Eden. Kitab Yeskiel bahkan menyebutnya sebagai taman Allah, mengisyaratkan bahwa ini bukan sekadar taman biasa, tetapi juga tempat di mana Tuhan bertahta dan hadir secara khusus. Menariknya, dalam tradisi Yahudi, Talmud bahkan menyatakan bahwa Taman Eden diciptakan sebelum dunia diciptakan. Frasa di sebelah timur dalam Kejadian 2 ayat 8 ditafsirkan sebagai sebelum, yang berarti taman itu ada sebelum penciptaan dunia kita. Ini menempatkan Eden sebagai jembatan antara alam spiritual dan alam fisik. Di sanalah Adam, sebelum jatuh ke dalam dosa, dapat berbicara langsung, muka dengan Allah. Bayangkan betapa indahnya hubungan itu. Namun, setelah peristiwa kejatuhan, dosa membawa kematian, dan perubahan besar, tubuh manusia tidak lagi mampu secara fisik berada di hadirat Allah yang kudus di Taman Eden. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir. Sejak saat itu, realitas Taman Eden yang sesungguhnya tersembunyi dari pandangan kita. Terjadi sebuah keterpisahan antara tempat Allah bertahta dengan bumi. Tempat manusia kini harus bekerja keras mengusahakan tanah. Kisah ini bukan hanya alegori, melainkan peristiwa harfiah yang menyimpan makna mendalam. Keterpisahan ini dimulai dari kesombongan, keinginan manusia untuk menjadi sama seperti Allah. Ini adalah pemberontakan yang membuat manusia meninggikan diri, didorong oleh godaan yang ada di hadapannya. Namun, di tengah kisah kehilangan ini, ada sebuah janji harapan yang luar biasa. Rahasia terbesar kehidupan abadi, yaitu pohon kehidupan, telah diungkapkan keberadaannya di Taman Eden. Kitab Kejadian menyebutkan buahnya, dan Kitab Wahyu di akhir Alkitab menyebutkan daunnya. Kitab Wahyu 22 ayat 2 mengatakan bahwa daun dari pohon itu akan digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini adalah gambaran pemulihan total, baik buah maupun daun dari pohon. Kehidupan ini akan memberikan manfaat luar biasa bagi umat manusia yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Kisah Eden tidak berakhir dengan pengusiran, tetapi menunjuk pada pemulihan dan kehidupan kekal yang dijanjikan bagi mereka yang percaya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan kali ini memberikan kita wawasan baru tentang rencana kekal Tuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.